Berarti kamu takut kalau Esi pulang ya? Takut nggak ada yang cari duit. Kamu hati-hati kalau bicara, tolong dipikir dulu dong, Dang. Kum, kalau kebanyakan mikir nanti kayak Idoy. Mikir terus. Ketimbang gajah kamu baru tahu. Assalamualaikum, Kum. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam, Doi. Kum. Nasi goreng saya tidak dimakan, Doi. Saya sarapan bubur, Kum. Bukan sarapan nasi goreng. Maksud saya Febri, Oh, nggak mau makan nasi goreng buatan saya. Febri tidak menyentuh masakan saya, Doi. kamu sekarang udah berubah, Kum. Dulu masakan kamu enak. Sekarang masakan kamu udah nggak enak ya. Makanya Febri nggak mau makan. Masakan saya mah tetap enak, Doi. Tadi saya cobain enak. Kalau enak, kenapa Febri nggak mau makan? Ini bukan masalah masakannya, Doi, tapi Febrinya yang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada kusut, ini ikut saya yuk ke rumahnya Sobri. Mau ngapain, Ceng? Saya mau ngambil kerjaan kemarin yang ditawarin sama Ucuy. Oh, Yuk. Saya lagi males mau kemana-mana. Kamu teh kenapa lagi sih, Kum? Ceng. Akum sekarang masakannya nggak enak. Febri jadi nggak mau makan. Makanya Kum, punya anak itu jangan dilarang-larang terus, jangan dikekang-kekang terus. Hasilnya kayak gitu tuh. Jadi ngambekan, baperan kayak bapaknya. Bapaknya siapa, Kang Dadang? Bapaknya Febri, tuh. Dang, kalau kamu tidak mengerti, lebih baik diam. Kamu tidak tahu sih rasanya bagaimana punya anak gadis yang sudah dewasa. Anak kamu, Debbie masih umur segitu. Nanti kalau Debbie seumur Febri, saya yakin kamu juga bakalan galau. Maaf, Debbie nggak bakal seperti itu nantinya. Karena saya tidak pernah mengekang-kang dia, tidak pernah melarang-larang dia. Mana ada sih orang yang mau dikekang coba? Iyalah, Kum, udahlah. Kita tuh sebagai orang tua nggak bisa terlalu banyak mengatur, ngelarang kemauan anak-anak. Apalagi Febri kan perempuan, perasaannya sensitif. Iya, turunan bapaknya, Ceng. Generasi sensi, gensi. Sekarang kita teh harus hati-hati kalau ngobrol sama anak. Lihat aja tuh Edward. Edward padahal laki-laki, tapi masih sensitif. Apalagi Febri yang perempuan. Mengurus anak laki-laki beda sama mengurus anak perempuan, Ceng. Anak perempuan itu harus lebih hati-hati. Kalau enggak kita hanya bisa kecolongan. Kecolongan apa, Kum? Colongan ikan asin. Kan ada kucing garong. Oh, cengrong ya, Kang Dadang? Aceng garong. Pedut medit. Saya cuma bercanda terus. Itu bercanda aja, jangan serius-serius. Taruh kayak sarkum tuh. Stres, baperan. Akang-akang, ini kopinya. Terima kasih, Cek. Makasih, Cek. Silakan, Kang. Saya dengar dari Dudung, Kang Akum sama Febri lagi berantem. Kenapa ya, Kang? Sama kayak dulu, Sum. Kang Akum mengekang Febri lagi. Takutnya Febri kabur lagi kayak dulu. Jangan sampai Febri kabur. Kasihan Kang Akum.
Akang-akang teh pada ngegosip aja. Bukan ngegosip, Ce. Ini contoh buat kita semua. Anak kita juga perempuan. Istri kita lagi di luar. Bagaimana nanti kalau kita mengalami seperti Kang Akum? Gampang Kang Asep. Begitu Akil balik, kita nikahin aja. Gelo kamu Dun. Anak masih kecil mau dinikahin. Iya Kang, kasihan atuh anaknya. Biar nggak ada masalah, Ce. Istri saya, waktu nikah sama saya, umurnya baru 15 tahun. Tapi kita nggak ada masalah sampai sekarang. Justru akan jadi masalah. Kalau suaminya pengangguran, hidupnya susah, kita juga ikutan susah. Ujung-ujungnya, anak kita bakalan jadi TKW juga. Mending gak usah dinikahin. Dia kerja buat nyenengin diri sendiri. Itu malah makin repot, Don. Ngelepas anak gadis sendiri di luar negeri, bahaya. Kita nggak bisa ngawasin dan jagain. Makanya kita cariin calon suami yang sudah mapan. Mau cari di mana, Dun? Di Ciraos ini semua laki-lakinya termasuk kita nggak ada yang mapan. Semua hidup kita ini bergantung pada istri kita yang kerja di luar negeri. Jangan dinikahkan sama anak laki-laki yang di Ciraos. Cari yang di luar desa. Saya tidak mau pisah jauh dari Sabrina nanti, meskipun dia sudah menikah. Makanya Kang, sekolahin anak setinggi-tingginya. Biar bisa kuliah dan hidup mapan. Tapi butuh biaya besar ya untuk sekolah tinggi. Saya udah nggak tahu lagi nih bagaimana harus menghadapi Febri. Kamu teh udah cerita belum sama Esi? Belum loh, Ceng. Ya mendingan kamu teh cerita dulu sama Esi. Siapa tahu Esi punya jalan keluarnya. Iya, Kum. Coba kamu ngomong sama Esi. Mungkin Esi punya jalan keluarnya bagaimana menghadapi Febri. Kamu sempit sih pikirannya. Saya nggak mau cerita sama Esi. Kalau saya cerita sama dia, nanti saya dianggap bapak gagal. Lagian nanti kan dia kepikiran. Ntar pulang lagi ke sini. Nah, berarti kamu takut kalau Esi pulang ya? Takut nggak ada yang cari duit. Kamu hati-hati kalau bicara, tolong dipikir dulu dong, Dang. Kum, kalau kebanyakan mikir nanti kayak Idoy. Mikir terus. Tapi yang ada bingung sendiri, pusing. Bapak-bapak sayur. Yur. Bapak-bapak sayur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Apip. Akang-akang, sayur. Masih segar-segar. Ikan juga ada. Ya, Bang Apip, makasih, atur nuhun. Kang Akum, kangkungnya juga masih segar-segar nih. Enggak, Mang Apip. Sayurannya masih banyak di kulkas. Nggak apa-apa tuh Kang Akum. Yang sekarang simpen lagi aja di kulkas buat masak besok. Saya lagi nggak mau belanja, Mang Apip. Jangan dipaksa saya dong. Kum, maaf Kang Akum. Mari akang-akang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu jahat, Kum. Mang Apip teh dagang. Dia nggak ganggu kamu. Mang Apip! Mang Apip, tunggu! Saya minta maaf tadinya. Nggak apa-apa Kang Akum. Saya beli kangkungnya. Alhamdulillah. Saya teh salut sama kalian berdua, Doi. Sama saya dan Kang Dadang, Ceng. Bukan! Kok kamu sama Dadang? Saya emang gak ada salut-salutnya sama dia. Kamu sama Akum. Oh, kenapa, Ceng? Iya, kalian berdua kalau misalnya ada yang salah, saling menegur dan saling mengingatkan. Itu teh hebat. Namanya juga kakak adik, Ceng. Iya dong, Ceng. Kalau orang salah itu harus dikasih tahu supaya benar. Nuhunnya. Sami-sami Kang Akum. Minta maaf yang tadinya. Iya nggak apa-apa Kang Akum.
Saya taruh kangkungnya dulunya. Kum, kamu ikut saya yuk ke tempatnya Sobri. Saya butuh banget kerjaan ini demi Edward, Kum. Ya. Tolong disampaikan kepada anak-anak ya Pak. Sore ini ada pelajaran tambahan di Taman Bacaan. Iya Bu Yola, nanti saya umumkan. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.